Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Johan Bakso. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso yang enak, kenyal, dan keras dengan komposisi 1,5 kilo daging ayam mix setengah kilo daging sapi. Seperti apa resepnya, jadinya berapa porsi? Stay tune terus di Johan Bakso. Oke teman-teman, pertama yang perlu kita siapkan yaitu 1,5 kilo daging ayam yang sudah dibersihkan tulangnya. Jangan lupa untuk memilih daging ayam bagian dada. Pilihlah daging ayam atau pilih ayam yang besar teman-teman, supaya hasil baksonya lebih padat dan lebih kenyal dan keras. Setelah itu kita belanja daging sapi setengah kilo, daging sapi bagian paha belakang. Supaya hasilnya lebih maksimal atau hasilnya lebih enak, kita menggunakan daging segar teman-teman. Tapi apabila teman-teman ingin menggunakan daging beku, tidak masalah. Setelah itu kita bawa ke penggilingan. Kita giling semua bahan yang sudah kita siapkan tadi. Oke, untuk bumbunya nanti kita akan bahas detailnya teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan giling terlebih dahulu semua bahan yang sudah kita siapkan tadi. Oke, langsung saja kita ke wajan pengadukan. Kita campur semua bahan yang sudah kita siapkan seperti bumbu, tepung tapioka, telur, dan daging yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu, apa sih fungsi tepung tapioka di sini? Itu untuk merekatkan adonannya teman-teman. Kita bikin bakso ini kan kayak bikin kue ya. Jadi campurannya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti apa kita ingin menghasilkan baksonya? Kalau baksonya ingin terasa banyak dagingnya gitu teman-teman, cita rasa dagingnya itu terasa, jadi tepung tapiokanya itu sedikit saja, karena tepung tapioka itu fungsinya untuk merekatkan adonannya teman-teman. Dan apabila STTP teman-teman, itu fungsinya juga untuk merekatkan, tapi dia lebih garing. Tapi dampak buruknya apabila terlalu banyak, itu bisa bergetar di mulut seperti kita makan bawang teman-teman. Untuk tepung tapioka di sini jangan menggunakan 100 gram tepung tapioka. Untuk penggilingan sendiri teman-teman, giling itu sampai benar-benar halus ya, sampai benar-benar kalis teman-teman. Untuk kadar es batunya kurang lebih 20% dari total daging. Apabila teman-teman menggunakan daging 2 kilo seperti dalam video ini, berarti es batunya kurang lebih 400 gram teman-teman. Giling sampai benar-benar kalis terlebih dahulu, jangan keburu diangkat dari wajan adukan supaya nanti hasil baksonya maksimal, halus dan kenyal teman-teman. Oke, kita giling sampai benar-benar kalis ya. Kalau fungsi dari margarin, di sini Johan tidak menggunakan margarin, tetapi akan Johan bahas. Fungsi margarin itu agar baksonya lebih wangi, lebih gurih. Margarin itu kan gurih teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak kalau menggunakan margarin. Kalau terlalu banyak itu kan minyak ya teman-teman. Hasil baksonya nanti juga akan pecah dan terlalu lembut seperti itu. Oke, setelah kita aduk sampai benar-benar kalis, kita angkat dari wajan adukan. Lalu nanti kita timbang hasilnya berapa. Dari 2 kilo daging tadi menghasilkan 2,5 kg teman-teman. Untuk bumbunya 1,5 sendok makan garam kasar, 4 saset kaldu sapi yang kecil. Teman-teman boleh menggunakan merek apa saja. Setelah itu 50 gram penguat rasa atau micin, 1 saset ladaku. Teman-teman bisa menggantinya dengan 1 sendok teh lada bubuk. Apabila teman-teman senang pedas, teman-teman bisa menggunakan 2 saset ladaku ya. Setelah itu 2 sendok teh STTP, 50 gram bawang putih mentah, dan 2 butir telur ayam. Dan untuk telur ayam sendiri juga untuk pengenyal teman-teman. Oke, setelah itu kita siapkan isian bakso merconnya. Panaskan air setengah panci, lalu kita bulatkan adonan baksonya teman-teman. Siapkan sendok, celupkan ke air hangat, lalu bulatkan semua adonannya. Apabila teman-teman ingin menghasilkan bakso lebih wangi, teman-teman bisa menambahkan margarin, 2 sendok margarin ataupun
100 gram bawang putih goreng. Itu hasilnya akan lebih mantap lagi teman-teman, aromanya akan lebih kuat lagi. Oke, untuk jadinya 19 butir bakso ukuran besar ini teman-teman, bakso mercon. Lalu 40 butir bakso ukuran tanggung. Ini bukan bakso kecil ya teman-teman, tapi bakso ukuran tanggung, seukuran jempol kaki seperti itulah. Ini masih berserat daging banget ya teman-teman. Jangan terlalu banyak mengasih tepung tapioka teman-teman, supaya hasil bakso yang teman-teman bikin itu lebih kenyal dan keras. Setelah perebusan selama 15 menit, apabila baksonya sudah padat, sudah matang merata, kita angkat dari pancinya teman-teman. Lalu kita kipaskan sampai benar-benar kering dan garing teman-teman, supaya baksonya tidak mudah basi dan siap untuk dijual. Apabila teman-teman menggunakan resep bakso mix seperti ini teman-teman, jangan sarankan untuk bumbunya itu agak banyak ya teman-teman, supaya cita rasanya itu tetap enak. Oke, untuk tingkat kekenyalannya itu kenyal banget ya teman-teman, seperti ini. Walaupun kita pencet kuat-kuat, dia akan balik ke bentuk semula. Apabila kita menggunakan tepung sedikit itu teman-teman, tidak akan lengket pada pisaunya. Tapi apabila kita menggunakan tepungnya terlalu banyak, itu biasanya lengket pada pisaunya. Gimana teman-teman? Bakso teman-teman itu lengket enggak pada kalau dibelah? Kalau dibelah lengket, berarti kebanyakan tepungnya teman-teman. Apabila terlalu banyak tepungnya, selain lengket pada pisaunya teman-teman, itu biasanya menyisakan noda pada pisaunya teman-teman, atau tepungnya itu tersisa pada pisaunya seperti itu. Oke, untuk harga jualnya teman-teman bisa sesuaikan saja di tempat teman-teman. Jadi kalau ambil keuntungannya itu biasanya teman-teman, kalau kuliner setahu saya itu 100% ya teman-teman. Kalau teman-teman modalnya itu misal habisnya itu 200.000, ya gimana caranya barang yang teman-teman produksi itu bisa jadi 400.000. Biasanya seperti itu teman-teman kalau kuliner. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.